sore kamera semua. Asik, akhirnya pertama tayang juga nih. Oh ya, kenalin sebelumnya aku Yima yang bakalan nemenin kalian dari sekarang sampai kopi jadi ager. Asik. Tapi aku nggak akan sendirian, akan ada temen yang nemenin. Siapa temennya? Ya, udah pada tahu lah ya siapa lagi. Boleh dong abang-abangan kakak pembina kita buat duduk di samping. Silakan kakak pembina. Yoi, Yeay. Nah, ini dia orangnya. Ada acara apa nih? Ada acara apa nih? Ini apa? Oh iya ya, baru dulu ya. Namanya masuk. Ngobrol santai sore. Buset, ngobrol santai sore seru banget. Iya. Gue yang banyak deh. Tapi kita nggak berdua sebenarnya. Iya. Kita temenin operator-operator yang canggih, yang handal. Ada Technogirl sama Technoboy. Nah, kali ini bakalan ngaso pertama ini bakalan ngundang seorang. Lu belum kenalan dulu. Oh iya, gue belum kenalan. Halo semuanya, kamerat semua. Halo, gue Alvin. Sebagai apa ya? Sebagai ini gitu. Dia nanti akan menganalisis kayak pun kalau di sepak bola itu pandit namanya. Oh, pandit. Iya. Kayak ini, Bung Yuke. Kayak pandit. Kita teman papa kita ya, Bung Yuke. Pandit. Alvin akan menjadi pandit di sini menganalisis taktik-taktik yang diberikan oleh narasumber kita nanti. Iya. Dan siapa narasumbernya? Bukan narasumber sih sebenarnya. Apa ya? Temen lah. Ngaso ya. Kita bakal ngobrol sama temen ngaso. BTW temen ngaso kita siapa? Sebenarnya ada clue. Oh iya. Sebenarnya ada clue. Ini gimana sih? Sorry. Iya, clue-nya baju gua. Nah, Ini sombong. Gini. Sekarang teman ngaso kita adalah AA Sigit dari 3 pagi. Dari dia vokalisnya sama gitarisnya 3 pagi. Ya, banyak banget yang request ya sebenarnya. Banyak banget. Tapi emang keren banget sih ya. Tiap pagi sama abang kita yang satu itu. Kan kita tuh bikin survei kan. Siapa nih kira-kira bintang tamu pertama ngaso Iya. gitu. Ternyata jatuh kepada Sigit 3 pagi. Oke, Lain. ya openingnya segitu doang. Nanti kita langsung cas cisus sama Sigit. Oke, let's go. Langsung saja Kita panggil AA Sigit Pramudita. Selamat datang Sigit. Siap. Apa namanya? Selamat sore, Tando. Udah ada ya video? Udah ada belum? Udah ya? Udah ada. Aman. Oke, sambil ngasuhnya. Apa kabar, A? Baik, alhamdulillah Boleh. baik. Santai. Sambil ngerokok, sambil makan, kita Saya mending ngerokok, ngobrol. Ngap, Oh iya. baru berapa bulan ya? Baru 6 bulan. Lebih deh, hampir 8 bulan. Mudah-mudahan berhenti bener gitu. Pakai metode Itu langsung ya berhenti, dah males ke Alfana oke. bener. Dan jam 7 kita tutup ya, Albana. Iya kan udah ada apa namanya? Ada pembatasan deh. Pembatasan. Terus lumayan lah. Batasan bohong. Lumayan udah bapak-bapak. Nya tapi masih kene Faroli di DG, Faroli kejuaraan poli deh, nongkrong pakai bahas. Apa namanya teh? Nya gitu baru berhenti sekitar 6 bulanan. Alhamdulillah. Mantap. Lumayan hemat gitu, jangan beli susu beli kan udah bapak-bapak. Oh iya ada yang kedua ya sekarang ya. Udah ada. BTW pas Oktober ya kemarin. Apa lahiran? Ya. Iya. Sama. Oh, Libranya. Barudak Libra ya. Barudak labil. Istri saya juga Libra. Eko si gitaris 3 pagi juga Libra. Oke. Berarti udah pengalaman sama yang Libra. Kayaknya udah pengalaman lah gitu ya menghadapi Libra. Sudah berarti asik nih buat ngobrol sama Libra.
Apa Gitu kabar, deh. Ah? Baik, Sehat? baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kesibukan selama berapa bulan nih? Berarti udah Udah hampir 1 setahun. tahun ya pandemi ya? Tahun nih ya. Kesibukan apa ya, kalau kesibukan sendiri mah ya biasa lah sama keluarga ngurus dah, kan kita mah cuman berempat gitu di rumah teh, saya istri sama anak 2 gitu, emang jadi bahu membahu lah, Asik. Apa? Gotong royong. gotong royong gitu, jadi kan nggak ada yang kerja. Kalau di, Terus udah gitu paling kalau di- boleh gimana? ya udah gitu mah paling apa ya, kerja gitu ya, kerja di rumah, bisa kerja di rumah, kita mah kerja di rumah, jadi apa, submit kerjaan tuh online gitu hampir sekitar berapa tahun lah, udah sebelum pandemi juga udah mulai kerja di rumah kok, gitu udah jarang. Oh, udah di rumah. Oh jadi udah memprediksi gitu ya bakal work from home. Jigana gitu sih, jigana. Jadi udah kita tuh udah memprediksi agak lama sih kalau bicara pandemi mah. Semenjak anak saya yang pertama ini kan pernah masuk rumah sakit ya, dia tuh apa, pneumonia gitulah. Dulu mah kita kemana-mana misal gitunya, bare busway gitu masih orok dibawa ke mall misalnya gitunya. Anjir, nge-mall, maksudnya bukan nge-mall lah, misalnya belanja misal ke Geria, nyebut merek, kalau misalnya belanja gitunya kan taruh di troli gitu, biasa we gitu sekali kena. Dari situ kita udah pakai masker di tahun 2019-an, kemana-mana tempat ramai kita selalu pakai masker dah gitu. Oh, Oke. udah visioner sih ya. Toner. Jadi kita mah beli masker teh bulanan lah gitu, kalau dia ke sekolah kan segala macam pakai masker, kalau ada temennya batuk sedikit pakai masker. Ternyata gini, sekarang dunia pakai masker. Nah kalau di kan tadi kesibukan di rumah nih ya. Nah, kalau di apa ya? Di 3 pagi Musik, sendiri gimana? musik. Pagi Iya. Kalau 3 pagi sendiri itu sebenarnya tuh udah terakhir kita manggung teh Yang di Malang teh bukan, ah? bukan di Jogja. Kita sempat di Jogja terakhir tuh manggung di Jogja. sama Danila berarti ya? Sama Danila. Enggak. Kita sendiri waktu itu. Kita sendiri, ada band pembuka, adalah teman-teman dari Jogja, ada band berdua ada 2 band gitu. 2 apa 3 band lah. Karena siangnya saya kan nggak apa. Buka pencet ini. Nah, setelah itu udah memang belum ada kegiatan lagi. Lagi mau rampungin album. Terus banyak ini itulah, sehingga akhirnya memutuskan untuk berhenti dulu deh, vakum dulu. Terus kemudian ya kita di masing-masing fokus di masing-masing kerjaan masing-masing, keluarga masing-masing dulu lah, hampir dan itu tuh udah sebelum pandemi udah begitu. Jadi memang secara kegiatan soalnya banyak yang kalau di Unpad sendiri kan IB, apalagi tuh banyak yang suka tuh sama 3 pagi, banyak yang nanyain gitu, ah. Iya. 3 pagi itu kemana ya? Kayak kehilangan gitu loh. Iya. Nah, iya. Tapi di Sasindo, di sastra Indonesia khususnya itu 3 pagi sih kayak apa ya? Kayak emang selalu didengarkan gitu loh. Iya, banyak pendengarnya. Kayak emang. Iya. Kenapa ya bisa seperti itu gitu? Liriknya gitu ya, Vin. Magis ya. Ajaibat ya. Sebenarnya Apalagi anak-anak sastra tuh banyak yang cukup berpengaruh gitu buat saya menulis lirik gitu. Anak-anak sastra Unpad ya. Waduh. Entah ikutan, entah iman, entah hentenya. Misalnya ada siapa namanya, Ucok Hari Sutresna kan anak sastra. Dia anak sastra kan dulunya. Itu senior jauh pisan ya. Terus yang dekat-dekat mah ada Galih kan. Galih seumur gitu. Iya, ada Galih. Saya lumayan terpengaruh sama Galih gitu untuk ya apa, nulis lirik dan segala macam gitu ya. Terus apalagi ya, kalau yang sastra tuh ada Gembi, tahu nggak, Gembira Putra. Kalau dia lebih ke jurnalistik ya. Dia nulis, dia tuh bisa dibilang orang pertama kali yang nulis review tentang si 3 pagi di tahun 2007 gitunya, lupa saya, di tahun 2007 ya. Yang lumayan dalam, jauh lebih dalam daripada tulisan artikel tentang 3 pagi yang lain. Jarang gitu sih, saya jarang nemuin tulisan yang cukup mendalam gitu. Semua pasti dari aspek sound gitu kan, terus dari
kelayakan pasar gitu. Band ini sudah ada dengan perbandingan grup-grup musik yang lain, biasanya gitulah ya kalau resensi grup musik gitu. Cuman kalau si Genbi ini dia lebih dalam gitu. Dia menggali lain gitu ya berarti ya. Jauh sebelum itu. Sebelum itu. LLS itu 2008-an kalau nggak salah ya. Setahun sebelum itulah, setahun 2 tahun kita mulai manggung tuh dari tahun 2007, 2006 akhir 2007 deh. Jadi waktu itu udah ada yang nulis, udah ada yang review berarti ya? Udah ada yang review waktu itu. Kita kan micro gigs ya, manggungnya di gig kecil lah gitu. Era-era itu tuh kita seumuran sama The Gali juga seumuran gitu ya. Bedanya The Gali di sastra, kalau saya sih kan mainnya di Bandung sama di Vkom gitu kan. Saya kan Vkom kan ya. Di Unpad juga ya ada? Unpad Vkom. Terus siapa lagi ya? Botol Smoker gitu kan. Oh, iya, saya seumuran sama Botol Smoker, sama Gali, sama siapa lagi ya? Yang masih ada sekarang siapa ya mungkin? Adanya. Kalau The Milo kan di atas. Anak Unpad siapa lagi? Yang bertahan sih jarang ya. Mungkin Sigit tuh seumuran lah. Sigit tuh seumuran. Saya bedanya ada 2 tahunan sama si Rektir ya. Dia jelas ngeband duluan karena dia mah anak 5 kan. Kalau saya anak SMA 2 kan, dia anak SMA 5 ceritanya. Ceritanya musuhan malah. Jadi terus dia di ITB kan. Jadi kalau seumuran kira-kira sama itulah. Terus sama siapa lagi ya? Ya adalah yang Nisa cuma beberapa sih. Yang Nisa yang di Bandung selain The Secret siapa? Yang ya, sama 3 kan kalau Moka tahu saya duluan ya. Moka tuh duluan. Terus Homogenik tuh sebenarnya kan satu SMA sama saya dulu tuh si Dina sama si Risa-nya dulu zaman si Risa kan. Cuman dia setahun di atas saya. Jadi bikin band gitu, bawain lagu sendiri tuh dia duluan si Homogenik. Tapi secara umur mah sama, saya sama Risa tuh sama kelahiran tahun. Sama Dina juga sama. Siapa ya kalau selain Homogenik? Waktu itu pernah ini juga ya, lagu Homogenik yang Polypensium apa? Tapi siapa lagi di Kaci Piring ya? Cuma itu mah proyek lah. Kaci Piring. Bukan, kalau ini belum pernah. Kalau si ini belum pernah cover sih. Kalau 3 Pagi itu belum pernah cover. Rekaman nge-cover gitu belum pernah. Siapa lagi ya? Jadi orang-orang tadi tuh akhirnya berpengaruh gitu ya? Berpengaruh juga dalam proses pembuatan lirik juga gitu ya? Orang-orang yang saya sebutnya orang-orang anak-anak sastra ya. Misalnya ada Gembi, ada siapa tadi? Ada Ucok, ada siapa? Ada Galih gitu. Saling mempengaruhi lah. Maksudnya kalau saya sih cukup terpengaruh, entah Galih itu gitu, cuman Galih mungkin enggak gitu, tapi saya sih cukup terpengaruh sama Galih gitu. Mulai dari gimana dia isu apa yang jadi perhatian dia gitu. Menarik sih kok. Nah, di lirik-lirik 3 Pagi itu kan kayak apa ya? Kayak reportase gitu loh. Iya. Apalagi di lagu yang Semboyan gitu. Hidup bersama juga. Nah, kayak reportase. Gimana sih apa ya? Tema apa? Gimana? Apa ada tema khusus gitu yang buat dibawa ke lagu itu? Apakah dari isu sosial lah ya, atau masa lalu kah, sejarah kah? Buat ini ya, buat proses penulisnya gitu. Ya, buat proses penulisan. Sebenarnya sih, tar dulu ya, anak nangis ya. Iya, santai ya. Kan tapping nggak bisa dikat. Tar. Itu ya nanti saya jawab. Cuman saya ini lah apa? Ini anak nangis. Iya, santai ya. Ya di sana nggak bisa. Ayo jangan. Ayo. Nggak bisa ditinggal dia tuh memang. Yang kedua. Jadi sambil ngasuh nggak apa-apa ya. Ngasuh sambil ngasuh. Iya, ngasuh sambil ngasuh. Ya kita. Nak, kamu mau di kamar apa mau di sini mainannya? Kamu di sini apa mau di kamar? Ya di kamar tutup berarti. Ya udah, kamu ada di luar.
Ya udah Bapak tutup ya. Cuacanya Oke. cerah ya di sana. Di situ hujan ya? Ini teh di Jatinangor nih teh? Ya di Jatinangor. Jadi apa? Di Sayang, Oh sayang ya. Sayang. Tah. Lahir ke Jatinangor kapan, Nak? Oke. Ya, waktu ngajar waktu kan saya sempat ngajar kan di penyiaran di tahun 2016-an apa 2017-an namanya. 2017-an 2018-an Iya. gitu terakhir saya ke Jatinangor sempat ngajar kan saya ngajar D3 di Ikom. Oh, Ya, kembali ke tadi. Lumayan. Oh ya boleh. Kembali ke tadi penulisan lirik ya. Ya karena kebetulan saya lulusan jurnalistik, jadi saya tahu gaya menulis. Saya belajar jurnal cara menulis feature kan gitu kan, cara menulis artikel yang ada mata kuliahnya. Jadi secara gaya memang sedikit mengambil cara-cara reportase gitu. Cuman kalau bicara apakah genre tulisannya gitu, genre tulisannya itu jurnalistik itu oke gitu. Jadi memang ya sastra ketika dia udah dimasukin jadi lirik udah jauh lebih sastrawi daripada reportase gitu. Ya karena saya bisanya itu sebelumnya juga ya memang sih beberapa lirik lainnya memang sastrawi gitu. Cuman di 2 lagu itu memang agak lebih sedikit eksperimental, apalagi di Tidur Bersama sebenarnya itu pasti saya agak mentok nulis lirik gitu. Dan kan saya kan sempat kuliah linguistik kan. Di situ makanya ada code switching istilahnya apa? Ya switching kode gitu, udah bahasa Indonesia ke bahasa Sunda gitu. Kemudian mencoba agak eksperimental campur di situ. kode. Campur kode mixing ya, campur kode. Terus agak sedikit nyoba masukin kata kotor tapi nggak kotor gitu. Tadi di BKBB juga ada. Iya. Tai gitu kan. Emang bahasa Indonesia tapi jarang dipakai gitu. Jarang dipakai. Ya. Sering dipakai, cuman secara konteks untuk sastra agak untuk lirik agak jarang dipakai dengan cara sesopan si lagu Tidur Bersama. Maksudnya di sesopan itu secara konteks kan kita nggak bisa baca per kata gitu kan. Secara keseluruhan kan ada narasi gitu. Narasinya sih sopan-sopan aja, cuman ada pemilihan unit-unit leksikon lah, unit leksikon, unit leksikon lah, unit leksikal yang memang tampaknya nggak harusnya ada di situ, tapi eksperimen saya coba. Tapi dibikin ada. Bikin ada itu sastranya kata tai kan gitu. Kayak pas kita denger lagu Semboyan tuh kayak ada yang menceritakan ulang gitu loh. Ya. Sedikit agak reportase. Makanya ada angka kan gitu. Masukin eksperimen nyoba angka gitu. Nah, semakin kesini. Susah nggak sih ya? Apa? Susah nggak sih ya masukin, kan akhirnya dari reportase ya otomatis ada suatu kejadian yang dibawa ke dalam liriknya gitu. Nah, kira-kira masukin warna yang udah terjadi itu dimasukin dibuat menjadi sebuah lirik gitu, dipadatkan menjadi sebuah lirik, itu ada kesulitan yang dihadapi nggak sih ya? Jadi gini, saya agak sedikit kuliah dasar jurnalistik ya. Jadi ada 3 tipe tulisan sebenarnya ada banyak sih ya, ada opini segala macam. Cuman umumnya news itu kan ada berita itu ada satu berita langsung, ada satu feature news. Kemudian ada artikel dan opini segala macam ya. Tapi untuk karya jurnalistik kan ada 2, ada views, ada news, gitu kan? Views itu opini, news itu berita. Nah, untuk berita sendiri itu ada, udah lama nggak baca ya. Yang ada berita langsung dan ada berita feature gitu kan? Kalau zaman sekarang udah ada feature artikel dan segala macam, udah macam-macam. Cuman ini zaman dulu lah ya. Itu ada 2 ya, feature news dan trade news gitu. Nah, si feature news ini karakteristiknya adalah biasanya temanya itu
nggak mudah kadaluarsa. Jadi ada beberapa isu gitu yang tampaknya agak lebih bisa masalahnya agak panjang gitu kan ya. Nah untuk gitu ya. misalnya apa ya? Misalnya yang mungkin nggak mudah selesai, misalnya menulis tentang feature news, misalnya tentang apa ya? Ada Hari Perempuan Nasional misalnya gitu. Kemarin kan Hari Perempuan misalnya gitu ya. Nah isu perempuan dan budaya patriarki kan nggak akan selesai kemudian mudah aja gitu, gampang di Indonesia kemudian diakui misalnya kesetaraan gitu. Itu kan nggak akan mudah selesai, dan itu pun ketika digali secara mendalam melalui feature news, itu beritanya bisa dibaca cukup lama gitu. Jadi usia beritanya itu lama. Nah banyak sebenarnya isu-isu yang nggak cepat selesai, misalnya ya isu pelanggaran HAM misalnya gitu kan, nggak semudah itu selesai karena banyak instansi-instansi yang kekeh misalnya bahwa ini bukan pelanggaran HAM gitu, ini kita udah sesuai undang-undang kok, ada ininya banyak lah, sehingga memang nggak semudah itu buat selesai. Dan itu kan menarik buat diangkat kalau bicara menarik, melihat fenomena itu sebagai komoditi. Nah kalau saya kan melihat orang kesadaran tentang ini aja udah sulit, ditulis artikel dan segala macam belum tentu pada dibikin film aja masih banyak nyangkal gitu. Kenapa enggak sih? Dari menurunnya minat kita adalah meningkatnya minat nobar. Iya kan gitu-gitu. Terus kemudian dibikin tandingan kan dari institusi negara untuk buat nonton filmnya Arifin Senur gitu. Ya betul. perang narasi itu kayak nggak akan pernah selesai gitu. Nah sekarang lagi main dia. Sekarang kalau di lagu sendiri kayaknya akan lebih oke nih ditaruh, dia umurnya jauh lebih panjang gitu. Bisa diputar kapan aja. Karena lagu itu yang melampaui waktu gitu ya. Ya bisa jadi reminder, dia bisa jadi penanda zaman, terlepas siapa musisinya gitu. Yang penting kalau saya konten siapa musisinya nggak penting siapa musisinya. Yang penting karyanya sudah hadir dan musisinya punya peran akan karya itu gitu. Kalau saya singkatnya gitu. Lagian kalau sekarang tuh peran musisi nggak penting-penting amat sih. Jadi saya sih agak serius, nggak penting-penting amat. Jadi agak maksa gitu minta manggung cepet-cepet orang lagi begini gitu ya. Karena banyak profesi-profesi lain yang sebenarnya apa ya, sama tertekannya, misalnya tukang pijat tunanetra, emang kumaha gampang gitu cari. Ya benar. Kita mikir gitu, maksudnya kalau saya sih ya cuman itulah, udahlah nggak jadi masalah. Kembali lagi ke yang tadi. Ngomongin gimana? Kembali ke yang tadi, maksudnya lewat si musik itu bisa jadi reminder lah gitu. Reminder alternatif lain, media-media lain seperti tulis artikel atau film dokumenter, salah satunya lewat musik. Dan belum tentu saya bisa bikin kayak gitu lagi gitu. Itu benar-benar. Ya, karena sampai saat ini belum ada kontra narasinya ya kalau di musik. Ya jarang. Kan kalau buku udah ada tuh, buku ini buku merah, buku putih. Aduh capek. Oke, kalau di musik sih alhamdulillah belum ada, karena kalau saya sih ngelihat si insan musik nih jauh lebih saya nggak mau bukan well educated, jauh lebih referensinya lebih banyak lah, terus mereka jauh lebih bijak lah ketimbang penulis buku yang meletup-letup ya. Kalau musisi jauh agak lebih bijak lah, even yang anak-anak punk secara konten begitu, tapi mereka jauh lebih bijak kalau menurut saya daripada beberapa penulis buku. Kalau saya bilang ya, itu kan perspektif saya mungkin bisa beda. Jadi sejauh ini nggak ada sih kontra narasi. Ini lagu berem, ini lagu bodas gitu. Lagu hidung, lagu bodas belum ada sih. Belum ada. Kalau Homicide itu sempat ada sih kontra narasi. Homicide itu ada. Apa ya? Tahu file siapa gitu ya? Hip-hop Surabaya yang hip-hop sudah mati. Ada lah. Kalau kita tuh, karena mungkin kan kita ada di katakanlah di pop lah gitu ya.
Anak-anak pop mungkin nggak se-aware itu mengenai, belum ada yang se-aware itu mengenai mungkin ada ERK sih ya, cuman mungkin ERK karena rekanan juga, kita kenal baik juga, jadi nggak kesana gitu. Belum ada sih sejauh ini. Sama ucapnya itu di lagu Simiotika Raja Tega bukan sih? Iya. Yang itu ngedis lirik ya, ngedis lirik kayak MC sekarang tuh nulis liriknya ya gitu-gitu doang. Gitu. Nah, kalau ngaso nggak asik ya, ada kopi itu, nggak ada kopi. Nah, kopinya tapi komentar pribadi. Nanti aja lagi ini. Ya. Nah, komentar pribadinya tuh kayak berhubung kita lagi bahas lirik. Nah, berhubung kita lagi bahas lirik. Pandangan Sigit sendiri gimana sih tentang penulis lirik zaman sekarang? Penulis lirik zaman sekarang, karena yang saya lihat sendiri gitu, penulis lirik zaman sekarang tuh penuh metafora gitu loh. Ada yang gitu. Ya, ada yang gitu, terus ada yang pragmatis banget. Jadi kayak yang emang yang saya tangkap tuh kayak banyak apa ya, multi tafsir gitu loh jadinya. Multi tafsir gitu. Nah, gimana sih pandangan Sigit tentang penulis lirik hari ini gitu, zaman masa kini di Indonesia sendiri? Tanggapan. Nah, ini sebenarnya pertanyaan paling sulit ya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa judge, nggak bisa mengenai menulis lirik kan, nggak kayak harusnya bisa dianalisis terpisah dari si musik itu sendiri gitu ya. Tapi sejauh ini kan lirik itu masuk kategori apa ya, unit kebahasaan gitu, yang terpisah dari musik gitu kan. Jadi apa ya? Nah, kalau bicara analisis mungkin saya bisa gitu. Tapi kalau bicara lebih dari itu, misalnya oke atau tidak, fine aja atau enggak, bagus atau enggak gitu. Kayaknya memang bukan wilayah saya sebenarnya gitu kan. Tapi ya penulisan lirik teh kan memang seiring zaman ya, mulai dari gaya, mulai memang jadi dia ada nafas zaman di lirik apapun lah, karya sastra gitu kan, yang merepresentasikan zaman itu gitu. Ada peristiwa apa saja gitu, terus bacaannya apa aja, bagaimana kondisi politik, gimana kondisi sosial gitu kan ya. Jadi kalau saya sih sebenarnya nggak mengenai pendapat sih, sebenarnya fine aja, nggak ada masalah tuh, nggak ada masalah. Ada yang metaforik, ada yang langsung pragmatis gitu. Ada kejadian sebenarnya banyak lah ya, apalagi kalau sekarang tuh mulai dari era ERK mungkin ya, itu banyak sih sebenarnya. Ada beberapa lah yang mulai menulis kayak gitu kan, mengkritik dan segala macam. Itu oke, tapi ada juga yang menulis lirik dengan gaya orang kayak Yoki, kayak Chrisye, kayak Eros Jarot. Itu kemudian ada Sore, dan berlanjut ada Payung Teduh dan segala macam. Itu mungkin kesana gitu arahnya ya. Itu fine aja juga gitu, nggak jadi masalah. Saya di satu waktu ingin menulis sesuatu secara metaforik gitu. Ada di satu waktu saya geramnya sampai kebas misalnya gitu, sehingga saya menulis apa? Saya menulis lirik mengkritisi itu, mengkritisi ini. Cuman saya mengutip kata Galih. Mau apapun yang isu apapun yang disampaikan musisi, mau cara musik cara bermusik apapun yang dipilih musisi, yang penting dia tuh hadir. Itu dia. Yang penting hadir ya. Sendiri pernah ngomong di wawancara apa sih? Tadi tuh sama yang channel lain lah gitu. Ya, di channel lain di YouTube itu Payas. Nah, sendiri bilang bahwa musisi itu harus peka terhadap isu-isu sosial gitu. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab seperti itu. Ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab di situ. Itu terlepas dari dia memilih menulis secara metaforik atau secara pragmatis gitu. Itu. Dia ada tanggung jawab untuk hadir
untuk hadir Iya. gitu loh. Maksud saya hadir nggak selalu literally hadir sosoknya, cuman saya sangat terpengaruh sih sama ucapan Galih yang benar-benar hadir. Jadi lumayan bisa menggali diri gue, hadir nggak ya gitu, hadir nggak ya gue di karya-karya gue gitu. Gue cukup bertanggung jawab nggak ya, bisa berargumentasi nggak ya dengan apa yang gue tulis misalnya gitu-gitu lah. Gitu. Itu sih. Tapi maksudnya jawab Kalau putus-putus itu teh sinyal sayang nih karena. Tapi bentar. Sinyal sayang. Sayang. Sinyal Tanjung Sari, sayang, terus kali Karanca Ekek teh emang sih kadang-kadang. Oh zaman dulu mah komodo ya. Zaman saya mah zaman MMS teh nih. Tapi sekarang gimana? Udah ajar? Agak lumayan. Nah, semenjak almarhum Ginan nggak ada, jadi itu gampang diganggu warga lah kasar pada. Cemara tuh penting, keberadaan rumah Cemara tuh penting sebenarnya kalau menurut saya. Jadi akhirnya gitu teh lah. Oke. Megang juga si Kelab Racun. Iya. Ini kan kita juga pakai dari Kasra gitu. Terus pengen tahu apakah buat A sendiri itu ada terpakai juga menulis lagu sama kan ada yang aliran namanya realisme sosialis gitu. Ya aliran menulis gitu kan. Terus kemudian juga lagi kita pelajari gitu ya. Nah siapa tahu ada yang bisa dibagi dari situ lah. Sebenarnya kalau mau gaya seperti apapun, ideologi seperti apapun di dalam tulisan gitu. Kita punya satu tadi, kalau saya berupaya ini mungkin untuk punya kesadaran dan punya tanggung jawab gitu ya. Tanggung jawab sosial tadi. Kedua, upayanya yang mesti hadir tadi di karyanya mesti hadir. Misalnya menyuarakan anti abuse itu apa? Animal abuse misalnya gitu, anti animal abuse, upayakan ya di rumah ya, jangan miara hewan liar gitu, atau ketika nemu kucing, jangan karena menyayangi hewan kemudian dia dipelihara begitu aja tanpa disteril gitu. Akan menjadi masalah kalau kucing nggak disteril, dia akan berkembang biak banyak dan penyiksaan akan semakin dimungkinkan ketika banyak kucing liar karena nggak disteril gitu. Kemudian ada yang anak kucing dibuang lah segala macam gitu. Ya gitu tadi. Ketika menulis ini harus dengan tanggung jawab seperti itu maksud saya gitu loh. Jadi kalau apapun yang dibaca lah, akhirnya kan si kemampuan menulis, kemampuan bisa main musik dan segala macam itu kan sebenarnya tool lah ya, alat kita untuk menyampaikan gagasan gitu kan. Apapun entah akhirnya mau dijadikan komoditi gitu untuk bisa hidup, apapun ya itulah, itu pilihan. Cuman ya ya kita punya tanggung jawab lah sosial, mau di apapun ya, mau pekerjaan apapun, mau menjadi pelukis atau mau jadi pengusaha gitu, kita punya tanggung jawab lah, punya tanggung jawab sama lingkungan gitu, lingkungan mau alam maupun sosial gitulah. Itu sih. Iya. Kalau saya sih gitu. Apalagi kita berdua yang nantinya akan menyandang gelar humaniora gitu. Berat itu berat. Jadi berat. Selalu berpikir pada kayak gini. Banyak sih sebenarnya saya sedih kayak kurikulum harus menyesuaikan dengan industri gitu. Itu cukup kemarin baru itu loh. Itu cukup menyedihkan, bagaimana bisa gitu. Udah aja nggak usah ada jurusan antropologi, nggak usah ada jurusan sosiologi gitu-gitu, udah nggak berkesesuaian dengan industri, dah nama zaman industri 4.0
Iya. Teknik semua gitu ya. Oh, udah big data ngomongin deh, udah ngomongin big data deh ya sama Iya, benar. dengan bidang dia gitu. Cuman ya itulah sih memang beratnya, kadang-kadang kita dipaksa harus bisa hidup kan. Gitu. Padahal kita kuliahnya apa, harus bisa menyesuaikan diri dengan industri. Ya itulah. Rudet dah kalau mikirin gitu ya, kadang-kadang kalau udah punya anak makin rudet deh. Ya kumaha budak kurang gitu. Iya serius. Tadi nyinggung soal industri atau skena musik ini. 3 pagi bakalan ngapain lagi ya nih? Boleh Banyak yang nanya ya. Iya, mungkin ada sneak atau apa, karena terakhir itu berarti tidur bersama ya, yang sama Danila bersama. ya? Semua 2017 tidur bersama ya? ya? 17 kalau nggak salah. Iya, 2017-an. Jadi udah hampir 4 tahun gitu loh. Banyak yang kangen. Banyak yang kangen sama lirik-liriknya, apalagi yang sangat menggoda sekali, aduhai. Kalau saya sih sebenarnya gini ya, saya makin lama makin jiper juga gitu. Banyak penulis lirik semakin lama semakin bagus kayak gitu. Terus karena saya sempat kuliah di linguistik, kemampuan saya sudah tidak lagi menulis gitu. Kemampuan saya mungkin yang saya ingat terakhir adalah kemampuan analisis gitu. Ketika saya melihat liriknya, misalnya liriknya India atau liriknya Pamungkas atau liriknya Endesa gitu, kemudian saya akan dia berbicara tentang, jadi udah jadi kayak unit analisis gitu kalau saya sih ngelihatnya gitu. Jadi kemampuan menulis saya juga semakin lama semakin tumpul dan banyak lagi penulis-penulis yang lebih bagus. Walaupun saya harus kembali lagi mungkin main musik, saya tidak akan terlalu banyak ini di lirik lah. Mungkin saya akan memilih jalur instrumental gitu ya. Karena secara ini saya udah selesai lah gitu. Bukan udah selesai, saya merasa udah waktunya estafet gitu. Banyak yang lebih punya energi, yang lebih punya tool, alat-alat lebih lengkap gitu untuk bisa menulis lirik jauh lebih jauh lebih baik lah, jauh lebih baik ketimbang saya gitu. Jadi kalau saya sih mungkin kalau nanti harus lanjut di 3 pagi, saya kayaknya akan lebih musikal gitu ketimbang naratif. Tapi nggak tahu juga ya, karena kita belum ada rencana untuk ayo running lagi gitu di 3 pagi, belum ada sih. Saya juga belum ada sih rencana sana, masih pandemi, dan saya menganggap bahwa keberadaan musisi nggak penting-penting banget di era pandemi ini gitu. Biar yang lain bekerja gitu. Lagian balik lagi, kalau musik itu bukan alat produksi ya. Iya, bukan alat produksi. Cuman ada sih, saya ditentang gitu ya, banyak iyalah ya. Cuman ya kalau saya lihat itu gitu. Udahlah, makanya kalau ditanya kenapa masuk Spotify dan segala macam, udahlah, itu udah download aja tuh di YouTube gitu, kalau saya gitu kan. Banyak yang nggak setuju gitu, nah about the thing. Dan yang pasti gitu, kalau sekarang ya belum ada, karena saya merasa banyak yang lebih penting gitu, profesi yang lebih penting kayak tenaga kesehatan, terus peneliti di bidang pengobatan, terus apalagi ya, pertanian gitu, pangan dan segala macam, itu jauh lumayan lebih vital sekarang untuk bekerja jauh lebih keras gitu ketimbang musisi. Jadi musisi sekarang mungkin harus lebih agak struggling, walaupun sulit gitu. Saya tahu bukan apalagi kayak pekerja di belakang panggung gitu. Sulit itu deh. Kayak teknisi panggung. Cuman ya sekarang biarkan dulu lah program vaksin yang saya udah agak lelah juga sih ya sama program-program pemerintah. Cuman maksudnya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ketika sudah mulai kelihatan gitu efeknya, ya barulah kita kerja. Jadi jangan terburu-buru juga lah ngapain tuh. Gitu. Saya nggak jadi santai sih kalau 3P. Belum ada, saya pribadi belum ada rencana untuk untuk lanjut gimana gitu, belum ada sih. Biar aja dulu nih, kita lihat dulu kemajuannya, progresnya seperti apa nih program vaksinasi, dan makan waktu berapa lama gitu. Gitu sih kalau saya sih. Oke ya. Ini ya Nyinggung lirik juga nih. Ya, banyak juga yang nanyain, banyak yang nitip pertanyaan. Katanya dari teman-teman sastra Indonesia dan FIB di 4 gitu.
pengen tahu gitu tips dan trik menulis gitu, entah itu lirik atau nanti jadi puisi dari Asike sendiri gitu. Secara metode sih beda-beda ya. Jadi nggak ada sih sebenarnya pakem bagaimana menulis lirik itu nggak ada. Iya. Kalau saya sih biasanya gini, musik udah jadi duluan kan. Divisi musik sih bukan divisi saya fokusnya. Saya bisa ngasih bahan mentah, kemudian diolah, jadi balik ke saya. Kemudian saya bikin lirik gitu. Itu sebenarnya biasanya udah ada. Saya catat tema-tema apa aja dan kayak bukan punchline apa ya. Kayak kalimat apa aja yang perlu. Nggak premis juga, ada kalimat-kalimat dengan tema-tema tertentu gitu. Nanti bisa dikembangin dari situ kalau saya sih gitu. Setelah itu nanti diatur secara kronologinya, motongnya gimana nih fonem-fonemnya agar pas dengan ritme itu. Udah teknis ya, udah teknis musikal kan gitu kan. Cuman ya gitu, kalau saya sih punya kumpulan-kumpulan tema, kumpulan-kumpulan potongan kalimat yang nanti tinggal ditaruh gitu. Ketika ada mencatat sih, kalau saya mencatat di handphone gitu, di note, mencatat ketika ada frasa bagus nih, ada kalimat bagus nih gitu, terus saya dicatat di handphone gitu. Nanti tinggal kalau perlu dipakai gitu. Penting jangan lupa nyatet aja, ada inspirasi gitu ya. Ya, catat aja. Siapa tahu gandeng ada anak kecil. Apa santai. Gitu. Udah kerasa ya, udah 50 menit. 50 menit nih kita saling sharing berbagi. Karena sudah hampir mendekati waktu kita mau beres, sudah mau beres gitu. Ada selanjutnya ini ada sedap. Tes gimana? Ya udah. Nah, jadi ada selanjutnya tadi, kalau tadi kopi komentar pribadi, kalau sekarang sedap. Sedap itu sedikit dari mantap. Apa tuh sedap itu? Agak sedikit maksa sih, tapi ya oke lah. Ya nggak apa-apa. Sinaun. Apa tuh sedap? Sedapnya itu kalau asik ini nggak sih punya rekomendasi lirik lagu yang menurut itu kayak keren banget sih ini. Keren atau cocok buat dianalisa. Lirik lagu naon ya? Saya bingung ya kalau suruh milih. Apa ya? Dah saya sih buat saya Mawang aja oke gitu kalau saya bilang. Mawang aja oke gitu. Mawang oke, Jason Ranti oke. Jelas lah kalau Morph Vanguard oke. Terus si siapa? Gali oke. Si Hindia oke. Danila oke. Yang lain si RK oke. Siapa lagi ya? Amungkas oke. Bewe. Saya nggak ada rekomendasi apa yang oke gitu. Baca aja sebanyak-banyaknya lah. Kalau mau baca koran, mau baca brosur, mau baca apa gitu. Kalau lirik sih saya gitu. Baca sebanyak-banyaknya karena itu sebenarnya akan menjadi tools, alat gitu. Nah, bahan gitu ya. Apa yang mau disampaikan, peka-peka lah sama lingkungan gitu sih. Lingkungan sosial, ketika udah muncul peka, maka akan muncul bahan-bahan tulisan apa aja. Alatnya mah apa aja. Alatnya mah mau baca komik, mau baca apapun kan, di situ kan beda-beda kan nanti. Gaya penulisan, gaya bahasa beda-beda. Bisa jadi referensi gitu ya. Iya, akhirnya mah akan menjadi tool untuk menyampaikan gagasan gitu. Kalau referensi lirik semuanya fine aja kok. Kalau kemarin tuh ada Panturas kan kemarin baru rilis single gitu. Semuanya sih fine aja lah, nggak ada. Oke kok. Semakin banyak lihat bagaimana orang menulis lirik, kita semakin kaya juga gitu. Jadi nggak ada 5 terbaik atau nggak ada, semuanya juga punya karakteristik masing-masing gitu. Cuman gagasannya aja yang beda-beda gitu. Oke, kalau gitu makasih banyak. Pisan ini Siap. Langsung nah. Jadi ganggu ya. Itu maaf saya juga kecampur lagi sambil ngasuh gitu. Ya selalu ya. Ya, salam juga buat keluarga sama
pukul 3 pagi juga. Ya, semoga juga keluarga sehat-sehat selalu juga. Amin. Dijauhkan dari arah bahaya dan selalu dinaungi oleh Semesta. Amin. 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 Iya. Baik. Oke. Akhirnya selesai juga ngaso sambil ngasu. sambil ngaso. Seru banget kan? Hashtag 1. Karena kopinya juga udah habis, Betul. rokoknya juga tinggal segini. Batang. Ya, jadi ya udahlah untuk ngaso Pertama ini sudah cukupkan saja sampai sana. Tapi ada quotes dulu dari Oh, ada dari- quotes dari dulu. gua. Iya. Boleh semua. Nyambung sama topik yang tadi. Oh iya, Iya. siap. Jadi anaknya kuat banget kan. Quotes ini berangkat dari sebuah mukadimah suatu lembaga yang sudah hilang. Suatu logis sudah tidak ada. Hati-hati. Tapi ini bagus. Boleh. Ini bagus. Ini bagus. Maksudnya gini, bahwa rakyat itu adalah satu-satunya pencipta kebudayaan dan bahwa pembangunan kebudayaan Indonesia baru hanya bisa dilakukan oleh rakyat. Di sini semuanya secara tegas berpihak pada rakyat karena itulah satu-satunya jalan bagi seniman-seniman, sarjana-sarjana maupun pekerja kebudayaan lainnya untuk mencapai hasil-hasil yang tahan uji dan tahan waktu. Seperti kata Aceh kita di Iya, tahan waktu. Yoi, mantap. Berarti emang tulisan itu Abadi. quote itu abadi banget. Walaupun lembaganya udah hilang. Punten. Oke. Jadi segitu saja kamerat semua. Iya. Sampai bertemu di Di masa berikutnya. Tunggu aja pokoknya Bintang banyak. tamunya keren-keren tuh. Bakal banyak kejutan dari Departemen Ideologi Kabinet Skala Niskala. Yoi. Oke. Saya Hima dan di pinggir saya ada Alvin. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngaso berikutnya. Salam. Muah. Dadah semuanya.